kerajaan Majapahit berada di ambang kehancuran. Keadaan pemerintah kacau balau. Para pejabat kerajaan saling berebut kekuasaan dan kekayaan. Rakyat kecil terbengkalai. Sebagai kerajaan yang pernah berjaya, Majapahit berada di titik kebobrokan. Saat itulah fajar mereka dari alas Gelagahwangi. Tampillah sang pemuda menyampaikan risalah Nabi, menyebarkan agama dan dengan kitab suci, luhur dan mulia dalam budi pekerti. Pemuda itu tak lain ialah salah seorang putra Raja Majapahit, Brawijaya Kertabumi, yang bernama Raden Patah. Raden Patah adalah seorang putra raja dari Selir yang tinggal di Palembang. Saat dewasa, ia melakukan perjalanan ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam bersama saudara tirinya yaitu Raden Husein. Mereka berguru kepada Sunan Ngampel. Raden Patah dan Raden Husein menjadi santri di pesantren yang diasuh oleh Sunan Ngampel. Setelah beberapa lama menjadi santri, kedua pemuda itu tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, berakhlak mulia, dan bercita-cita tinggi. Anak Mas Patah, anak Mas Husein. Kula Kanjeng Sunan. Kalian berdua adalah keturunan penguasa Palembang. Jauh-jauh dari seberang sana ke sini untuk menuntut ilmu. Sudah lama kalian menimba ilmu di sini. Saatnya kalian sudah cukup bekal untuk melanjutkan perjalanan menggapai cita-cita kalian. Beribu-ribu terima kasih kami ucapkan Kanjeng Sunan atas membimbing selama ini. Saya sendiri ingin selalu menyertai Kanjeng Sunan untuk belajar agama kepada Kanjeng Sunan dan membantu sebisa saya dan sekuat saya. Oh, niatmu sungguh mulia, anak Mas Patah. Saya senang mendengarnya. Tapi apa yang menjadi cita-citamu sendiri, anak Mas? Saya bercita-cita menyebarkan agama Islam ke seluruh Pulau Jawa. Pulau Jawa ini hendak menjadi pusat penyebaran agama Islam, hingga nanti wilayah-wilayah seberang lautan juga menikmati indahnya agama Islam. Kanjeng Sunan. Masya Allah, sungguh teramat tinggi cita-citamu. Saya sangat mendukung anak Mas Patah. Anak Mas Husein, bagaimana denganmu? Saya senang tinggal di sini, Kanjeng Sunan. Saya ikut Kakang Mas Patah. Tapi saya mendengar kamu ingin nyuwita, ingin sowan kepada Raja Majapahit. Inggih, Kanjeng Sunan. Bagaimanapun juga di dalam diri saya mengalir darah Majapahit, Kanjeng Sunan. Baiklah, kalian sudah waktunya untuk melangkah, anak Mas Patah. Kamu saya tugaskan untuk membuka pesantren baru agar cita-citamu untuk menyebar ajaran Islam di seluruh Pulau Jawa tercapai. Tapi sebelum itu kamu harus sowan kepada ramamu Prabu Kertabumi. Sa'amina wa atona, Kanjeng Sunan. Anak Mas Husein, kamu berkat dalam tata keprajuritan dan Kartanegara. Kamu sowanlah kepada Prabu Kertabumi, sampaikanlah ajaran Islam kepada segenap rakyat Majapahit. Samina wa atona, Kanjeng Sunan. Raden Patah dan Raden Husein menghadap Prabu Kertabumi. Raden Husein diangkat menjadi Adipati Terung. Raden Patah yang memang berniat mendirikan pesantren diberi wilayah di alas Gelagahwangi. Bersama pengikutnya, Raden Patah melakukan babat atas Gelagahwangi. Di sana didirikanlah pesantren yang dipimpin oleh Raden Patah. Dari jumlah penduduknya yang hanya puluhan hingga akhirnya mencapai ratusan hingga ribuan. Tahun 1478 Masehi, Grindrawadana Dyaharana Wijaya menyerang Majapahit.
Kondisi Majapahit yang sangat memang lemah dengan mudah ditaklukkan oleh Grendawadana. Prabu Kertabumi tewas dalam penyerbuan tersebut. Majapahit dikuasai oleh Grendawadana. Jatuhnya Majapahit menggerakkan hati Raden Patah. Sekaranglah saatnya untuk mengambil kepemimpinan di tanah Jawa. Dengan restu para sunan, Raden Patah memberangkatkan pasukan Islam untuk menyerang Grendawadana. Wahai segenap penduduk Gelagawangi, Majapahit telah jatuh di tangan Grendawadana. Ayahanda Prabu Kertabumi telah mengangkat kita sudah sekian lama, membentuk diri menjadi kelompok. Sebuah kelompok, sebuah pendukung, sebuah jamaah yang memikul beban risah. Sudah saatnya kita menunjukkan kekuatan, bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan senjata, tapi kekuatan iman. Segenap prajurit siap berdiri di garis depan, Kanjeng Sunan. Kula siap mangkat, Kanjeng Gusti. Kula juga ikut, Kanjeng Gusti. Saya akan menyiapkan kuda-kuda yang terbaik. Siap berangkat? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pasukan Islam di bawah pimpinan Raden Patah menyerang Grendawadana. Perangan berjalan sengit. Segenap rakyat tanah Jawa yang sudah memeluk agama Islam bergabung bersama pasukan Raden Patah. Peperangan dimenangkan oleh Raden Patah. Rakyat sekalian, perhatikanlah. Hari ini atas musyawarah dan kesepakatan Wailul Amri, Dewan Para Wali yang terdiri dari beberapa sunan, kami mendirikan kesultanan untuk menjamin kelangsungan penyebaran ajaran Islam dan menjamin kesejahteraan rakyat. Kesultanan ini bernama Kesultanan Demak dan ibu kota di Bintaro. Allahu Akbar. Raden Patah, atas berkat Allah ingkah Maha Agung, apa yang dahulu Raden cita-citakan akhirnya tercapai. Raden Patah jadilah patad dagama lan patad praja, ahli agama dan juga pemimpin. Laksanakanlah amanah kepemimpinan ini dengan baik. Inggih Kanjeng Sunan, kula nyun bimbingan dari Kanjeng Sunan dan para sunan lain-lainnya. Dengan ini secara resmi lantik Raden Patah menjadi Sultan Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.